Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materinya ke pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 kita bahas tentang query database ya. Nah, karena pertemuan sebelumnya itu sudah membahas koneksi database. Nah, berarti di pertemuan 11 ini bagaimana cara membuat query-nya setelah kita koneksi ke database, seperti itu. Pembahasannya, yang pertama itu kita review dulu pengertian query itu apa. Kemudian yang kedua, cara melakukan query pada database di CodeIgniter ya tentunya, itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu cara melakukan query return value. Jadi setelah kita membuat query, nah cara untuk mereturn nilainya itu bagaimana caranya. Itu nanti dijelaskan di materi ini. Nah, yang pertama kita review dulu. Yang pertama kita review dulu tentang pengertian query. Ya. Jadi query itu adalah bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database yang telah distandarkan dan lebih dikenal dengan nama struktur query language. Jadi query itu adalah bahasanya ya. Bahasa suatu database. Jadi jangan sampai ketukar antara database dan query. Jadi query itu adalah bahasanya. Nah, kalau misalkan database seperti SQL, exam, kemudian Oracle, nah itu mempunyai bahasa. Ya, bahasanya adalah bahasa query atau struktur query language atau SQL. Pengertian lain, yang kedua, query adalah suatu permintaan informasi tertentu dari sebuah basis data yang ditulis dalam format tertentu. Nah, untuk penulisan query juga itu tidak sembarangan. Jadi ada aturan-aturan tertentunya. Ya, aturan-aturannya itu sudah distandarkan. Kemudian yang ketiga, query adalah perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Jadi intinya query itu adalah perintah ya untuk mendapatkan data dari database yang sudah kita buat. Seperti itu. Kemudian query itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language. Kemudian yang kedua itu ada DML, Data Manipulation Language. Nah, fungsinya apa? Bedanya apa antara DDL dan DML? Kalau DDL itu biasanya proses untuk pembuatan database, kemudian proses untuk pembuatan tabel, proses untuk membuat relasi tabel. Nah, itu dinamakan DDL, Data Definition Language. Jadi DML itu adalah Data Manipulation Language ya. Nah, sebenarnya beda antara DDL sama DML. Jadi ya seperti yang sudah dijelaskan, DDL itu adalah untuk membuat database. Jadi proses untuk membuat database, membuat tabel, membuat relasi tabel dan sebagainya. Nah, kalau DML itu fungsinya untuk memanipulasi data yang ada di dalam database. Ya, seperti apa? Seperti insert, update, delete dan sebagainya. Itu adalah DML ya. Jadi proses insert, update, delete dan sebagainya. Itu query ya. Jadi dibedakan menjadi dua jenis. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Melakukan query di database. Jadi secara umum ada dua jenis tipe data yang dapat dihasilkan, yaitu array dan objek ya. Jadi bedanya kalau dari segi jumlah hanya dapat mengambil satu record atau per record, atau bisa juga mengambil data itu
dengan cara mengambil data keseluruhan recordnya diambil. Nah, itu dua jenis tipe data yang dapat dihasilkan, yaitu array dan objek ya. Kalau di code igniter itu. Jadi bisa ngambil berupa kumpulan array, bisa juga mengambil berupa kumpulan objek. Kemudian untuk mendapatkan data pada database maka harus melakukan query, yaitu harusnya. Nah, setelah query dilakukan barulah bisa mendapatkan data hasil query tersebut, baik dalam bentuk objek maupun bentuk array. Nah, query di code igniter itu disimpan di application atau model. Nanti coba kalau misalkan ada latihan, coba buat query-nya di model ya. Nanti. Nah, ini contoh query-nya. Misalkan nih, saya mempunyai variabel namanya query. Nah, di dalam variabel tersebut saya menyisipkan function query, function database ya, this db query, kemudian select name, title, email from my table. Nah, itu contohnya misalnya. Kemudian si query itu kita coba keluarkan dengan menggunakan for each. Boleh menggunakan for each, boleh juga menggunakan while, boleh menggunakan for, itu bebas ya. Bagaimana seleranya, itu setiap programmer beda-beda. Tuh lebih enak pakai for each, boleh pakai for atau pakai while. Nah, ini misalkan echo row title. Ini untuk menampilkan title ya dari tabel my tabel. Kemudian name, email, ini contohnya. Kemudian echo total result, query noms rows. Nah, noms ini fungsinya untuk menentukan jumlah rows yang didapat. Ini sedikit contoh penulisan query. This db query ya. Kalau misalkan di code igniter itu seperti ini cara penulisannya. Kalau misalkan di PHP native kan beda lagi. Kalau PHP native kan MySQL query, kemudian query-nya apa, seperti itu. Nah, kalau di code igniter menggunakan variabel this db query karena database yang sudah kita load itu sudah menjadi property ya, sudah menjadi property, jadi bisa kita ambil si datanya menggunakan perintah this db query. Query-nya apa, seperti itu. Kemudian query return value. Nah, ini query return value. Jadi setelah melakukan query, bagaimana cara mengembalikan hasilnya. Jadi bagaimana cara menampilkannya. Sebenarnya ini banyak cara untuk menampilkan query-query yang ada di database itu. Contoh misalkan yang pertama ini dengan menggunakan perintah result array. Nah, ini result array itu digunakan untuk mengambil hasil query. Result array, kemudian atau nom rows itu digunakan untuk mengetahui berapa jumlah record yang didapat. Seperti itu. Jadi ini mengembalikan hasil query sebagai kumpulan array. Misalkan ini result array berarti ini mengembalikan query digunakan untuk mengambil hasil query, tapi berupa kumpulan array. Jadi nanti seperti ini cara pemanggilannya. Jadi row, kemudian karena ini array, jadi indeksnya itu diisi dengan nama field tabel database seperti username dan email gitu. Itu cara pertama, boleh menggunakan result array. Kemudian cara kedua, mengembalikan hasil query sebagai kumpulan objek. Ya, contoh misalkan itu menggunakan result ya. Menggunakan result. Jadi cukup untuk memanggil metode result array aja. Result array. Oke, nah ini udah menjadi ini result ya, result. Nah, ini adalah cara untuk memanggil query yang nantinya
dijadikan sebagai kumpulan objek ya. Cara penulisannya juga beda. Ini kan kalau array kan menggunakan tanda kurung ya. Nah, kalau objek itu menggunakan tanda panah seperti ini. Tanda panah, kemudian fill, tabel database-nya apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengembalikan hasil query sebagai row array. Nah, ini beda lagi. Ini beda lagi dengan slide yang sebelumnya. Nah, ini kan mengembalikan query sebagai row array. Jadi hanya data pertama aja. Hanya row pertama aja yang bisa tampil kalau menggunakan perintah row array ini. Jadi kalau misalnya kita mempunyai 5 rows nih, kita panggil tanpa kondisi si query-nya. Misalkan select from bintang from user. Kita panggil echo row username. Menggunakan nomornya. So row username. Nah, ini nantinya yang tampil itu hanya data pertama saja. Itu menggunakan row array. Kemudian yang keempat, mengembalikan hasil query sebagai row object. Beda lagi. Ingat ya, kalau array itu cirinya ada tanda kurung seperti ini. Kalau row array. Kalau row object itu menggunakan tanda seperti ini. Jadi harus hafal aturan penulisannya. Sebenarnya fungsinya sama sih. Fungsinya sama dengan menampilkan data menggunakan row array. Cuman yang membedakannya itu adalah aturan penulisannya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya coba praktekkan cara melakukan return query ini ya. Boleh nanti disimak videonya. Dan jangan lupa di sini juga nanti ada latihan ya. Latihannya itu tolong dikerjakan. Seperti itu. Oke, kita praktek dulu. Oke, ini saya menggunakan project yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi diteruskan. Nah, di controller kita buat dulu function. Namanya misalkan get produk. Nah, ini dihapus dulu. Kita load dulu view ya. Kita nanti bikin view baru. Nama view-nya misalkan view produk. View produk. Oke. Nah, setelah membuat view produk, kita buat view-nya di dalam folder view. Ke kanan, new file, kemudian namanya view product.php. Nah, kita copy paste aja yang di welcome supaya cepat. Nah, ini dihapus dulu. Nah, nanti kita tampilkan datanya di dalam body. Kan bikin form, action, kemudian metodenya post misalkan. Kita bikin tabel ya, tabel head-nya ini untuk pemberian label produknya, misalkan nomor, nama produk. Nah, kemudian t-body-nya ini kurang ya, ditambah misalkan harga. T-body-nya ini untuk datanya, data yang nanti kita ambil di database. Oke, sudah beres. Nah, sekarang
kita buat model. Karena saya sudah membuat model ya, model penjualan sebelumnya. Oh, ini sudah get product. Ternyata ini sudah ada ya, sudah ada function get product. Jadi ini nanti kita coba kita gunakan dan kembangkan ya. Kalau sudah dibikin berarti tinggal di load modelnya seperti ini di function construct ya, slot model penjualan. Kemudian kalau sudah di load, kita kirim query-nya ke view. Caranya ya menggunakan parsing variable. This model penjualan get product. Nah, get product itu nama function modelnya. Nah, nanti kita kirim variable datanya. Variable data. Nah, ini seolah kita mengirim query yang disimpan di dalam array variable data produknya. Kirim ke view product. Nah, tinggal dipanggil. Saya menggunakan for each ya untuk memanggil data yang ada di database. Jadi ini dicek dulu data produk 6 rows. Jika 6 rows-nya itu lebih dari 0, actionnya apa? Nah, kalau misalkan kurang dari 0 berarti itu menandakan datanya kosong ya di database itu. Actionnya apa? Nah, kalau di sini actionnya datanya kosong ya. Oke, ini pindahin dulu. Nah, kalau datanya ternyata datanya isi ya, kita keluarkannya menggunakan for each. Variable. Nah, variable ini kita ganti menggunakan data produk ya, data yang dikirim di controller ke view, yaitu data produk. Ini coba ganti ya supaya gampang. Kita Oke, nah ini kita isi datanya di sini ya. Kita echo datanya yang sudah diisi di database. Kita coba dulu get product. Ada error? Oh, nggak ada error ya. Nah, kemudian kita buat perulangan untuk nomor berarti ya, untuk nomor berarti saya harus buat variabel nomor yang defaultnya 1 berarti. Terus kita plus di sini variabel nomor. Kemudian di echo. Nah, ini echo row. Karena itu kumpulan array berarti nulisnya harus nulis berbentuk array. Nama produknya, kemudian harganya. Oke, save. Kita running. Oh, ternyata ada error. Undefined index nama produk. Nah, kayaknya nama produknya salah nih. Kita cek produk. Nah, harusnya nm produk. Ya, nm produk. nm produk. Running lagi. Nah, muncul. Nah, itu cara memanggil untuk pengumpulan array ya. Result array. Jadi berdasarkan array yang dikumpulkan.
Kemudian itu cara pertama ya, mengembalikan hasil query result array. Result array num rows-nya itu digunakan untuk mengetahui berapa jumlah record yang didapat. Seperti itu. Num rows ya. Num rows. Oke, selanjutnya kita pakai cara yang kedua ya. Kita pakai cara yang kedua. Ini cara yang kedua, misalkan mengambil hasil query sebagai kumpulan objek itu menggunakan num rows ya. Menggunakan num rows. Beda lagi dengan menggunakan kumpulan array. Ini kumpulan objek ya. Kita copy paste aja scriptnya. Nah ya, bentar. Saya copy paste atau saya bikin judul dulu deh. Bikin judul dulu, membuat query sebagai kumpulan array. Ini cara pertama. Nah, kemudian copy, simpan di sini. Ini tinggal diganti kumpulan objek. Tinggal diganti. Nah, fungsi ininya aja. Tinggal mengganti fungsi ini aja dengan menggunakan yang asalnya result array menjadi result. Result saja. Tidak menggunakan array. Itu menandakan nanti dikumpulkan berdasarkan objek. Cara penulisannya juga beda. Kalau ini menggunakan tanda panah seperti ini. Jadi variable row kemudian tanda panah, nama fieldnya apa. Save, sama aja sih, cuman beda cara penulisan. Ya meskipun sedikit ya, cuman mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang ketiga, mengembalikan hasil query sebagai raw array. Raw array tidak menggunakan for each lagi. Ini tinggal menggunakan raw array aja. Jadi kita bisa memanggilnya tanpa membuat perulangan kalau menggunakan raw array. Bukan seluruh hasil query. Jadi mengambil sebuah record dari sebuah query, bukan seluruh hasil query. Oke, kita coba buat dulu. Raw array. Ini berarti kita tidak perlu ini dulu ya, tidak perlu for each berarti. Nah ini kita hapus dulu. Nah kita buat ini coba saya rapihkan dulu aja ya. Coba rapihkan. Ini saya coba kasih nomor 1 aja deh. Raw array ya, PHP. Saya buat dulu variabel, sebuah variabel ya yang menampung query. Raw sama dengan variabel. Ini variabel raw ini menampung query data produk. Nah, data produk ini saya bikin raw array. Ya. Dijadikan sebagai raw array. Oke. Nah, kemudian karena ini array, berarti ya cara penulisannya seperti ini. Oke. Kemudian oke. Kita coba tampilkan. Nah,
hanya row pertama aja yang tampil kalau menggunakan row array. Jadi kalau misalkan cara defaultnya itu row pertama aja yang tampil. Kemudian yang keempat itu mengembalikan hasil query sebagai row object. Ini sebenarnya sama aja, cuman seperti tadi, beda aturan penulisan. Oke, kita buat dulu. Row object. Nah, ini tinggal dirubah. Yang asalnya row array menjadi row. Nah, karena ini objek, berarti cara penulisannya harus menggunakan tanda panah seperti ini. Save. Ya, tampil. Sama aja. Jadi tidak ada bedanya, cuman yang bedanya itu cara penulisannya saja. Seperti itu. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya materinya. Ya meskipun sedikit-sedikit, tapi ya mudah-mudahan bisa mengembangkan lah dari materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.